Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat atau BPSI Tanaman Pemanis dan Serat adalah unit pelaksanaan teknis di bawah Badan Standarisasi Instrumen Pertanian atau BSIP, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Berlokasi di Malang, Jawa Timur, BPSI Tanaman Pemanis dan Serat memiliki peran krusial dalam memastikan kualitas dan standar instrumen yang digunakan dalam sektor tanaman pemanis dan serat. Tugas utama mereka meliputi pengujian standar instrumen, pengelolaan produk, instrumen hasil standarisasi, layanan pengujian, dan penilaian kesesuaian, serta penyebarluasan hasil standarisasi. Kegiatan kunjungan dan wawancara kelompok 1 ke perusahaan BSIP TAS, yakni untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai proses produksi, kualitas, serta inovasi produk benih Rosella yang dihasilkan. Selama kunjungan, kami diberikan kesempatan untuk melihat langsung fasilitas produksi, termasuk area penanaman, pemeliharaan benih, pengemasan, dan gudang penyimpanan benih. Dikarenakan perusahaan sedang tidak melakukan produksi, kami diberi pengarahan berupa penjelasan materi mengenai produksi benih Rosella, mulai dari penanaman hingga proses penyimpanan di gudang benih. Itu tidak terpilih untuk dijadikan sumber. Oke, sudah tahu kelas ini sudah pelajari belum? Benih pokok itu biasanya diproduksi oleh tanah-tanah benih. Dan yang terakhir adalah benih sebar. Sebar itu yang secara umum ada pengolahan lahan. Yang pertama adalah pembersihan lahan dari tumbuhan dan tanaman sisa, kemudian dibajak 2-3 kali, diputar-putar dulu ya supaya tanahnya gembur. Terkait dengan teknik budidaya untuk tanaman pembentukan itu hampir sama dengan tanaman-tanaman untuk produksi buah maupun daun itu namanya pembakau. Kita sekali tidak belajar, tapi dia benar-benar sama bisnis. Ini penanamannya sama bersama terkait dengan komunitas juga yang atas dengan Rosella itu proses penanamannya sama, bukan yang biasa ini bisnisnya dengan tanaman hijau. Ini paling benihnya itu dilakukan saat buahnya 75-80% tepat. Jadi itu seperti yang bisa kami sampaikan. Saya pilih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan materi juga disertai dengan sesi tanya jawab untuk mengetahui bagaimana produksi yang baik untuk benih Rosella. Setelah ini kita dapat gambarkan ilmunya belum kita pelajari seperti itu. Pak itu kan Rosella saya
bisa ditunjukkan itu banyak dicoba kegiatan dan itu akan memperbaiki kita pada yang berkaitan seperti itu. Kita ada diskon varietas kalau saya usul 1, 2, 3. Jadi sebenarnya kita punya tanam itu untuk hasil besar. Cuman hasil sampingnya kalau apa hasil itu yang bisa kita kemudian kita dalam mengenai besar. Jadi masalah itu orangnya jadi besar. Jadi kemudian nanti setelah itu, kami diarahkan untuk melihat tanaman produksi berbagai benih termasuk rosella. Kelompok 1 juga diberi kesempatan untuk melihat langsung gudang penyimpanan berbagai benih, termasuk benih rosella. Selain itu, wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi mendalam terkait penyimpanan benih yang baik dan bagaimana pengujian kualitas dan standarisasi untuk mendapatkan edaran benih yang telah memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, kalau misalnya Anda terlewatkan dari salah satu pengujian itu nggak mungkin, itu memang wajib. Itu SOP-nya Mas. Itu sesuai SNI itu. Oh, itu sesuai SNI. Jadi kalau mungkin di Perpeni itu ada ISTA. ISTA itu kan International Seed Testing Association. Jadi SNI pun mengajukan ke ISTA. Jadi di ISTA itu juga dikaitkan yang selalu di gampang kok. Berarti punya semuanya punya. Cara dari BSP sendiri buat menjangkau petani-petani biasanya kita kan ada dari dinas-dinas yang beli. Oh, di sana. Kemudian kalau untuk kenapa bos? PT-PT ya? Kenapa itu ada juga dari PT. Tembakau juga dari perusahaan juga ada yang beli. Kalau rosella Bu mungkin Rosella biasanya untuk penelitian, kemudian kayak itu nggak banyak yang nggak bisa. jadi yang dijual tuh mungkin yang tadi yang herbal itunya. Oh, yang kelapaknya itu. Kalau untuk belinya mungkin itu. Iya. Sendiri dari BSP-nya kayak menunggu aja petani yang sini atau ada Strategi lain mungkin Bu? kan di website itu. Oh, di promosi di web. Di web. Kemudian kalau ada pelatihan kayak itu ya petani di sini itu kemudian ada misalkan mereka di mulut-mulut ya petani. Kalau apalagi yang tanam tembakau di daerah ini biasanya tanam ini, kemudian ada temannya tanam ini kok ternyata hasilnya terus belinya di mana di Banyumas gitu. Pas kesini mereka beli. Iya. Kemudian untuk simpan masalahnya sendiri Bu kayak faktor-faktor mempengaruhi umur simpannya itu selain suhu sama pH itu. Kelembapan. Sudah sih kan? Itu doang. Itu udah itu memang semuanya standar itu. Kalau untuk masalah kemasannya ya jenis kemasannya. Jadi plastiknya itu 0,8. Ini bagusnya 0,8. Nih, ketebalannya 0,8. Varietas yang paling apa bagus rosella yang paling Rosella Indo 1. Rosella Yang merah. merah ya. Sini apa? Ungu itu 2. Jadi kita ada Rosella Indo 1 itu kelopaknya merah, kalau yang ungu itu Rosella Indo 2, yang 3 itu Rosella Indo hijau kelopaknya. Simpel loh, sebenarnya 4 ungu agak kecil. bunganya kecil. Oke. Kelopaknya agak kecil. Terus untuk yang proses pengemasannya disimpan? Enggak, jadi sebelum disimpan itu kita harus ada pembersihan. Dibersihkan dulu. Jadi dibersihkannya kalau teman tembakau ini dia paling banyak kegiatannya. Jadi walaupun sudah ditampi, jadi maksudnya kan ada ditampi, kita juga pakai blower. Jadi untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada. Jadi di blower, yang lain juga gitu. Jadi ada pembersihan juga. Sebelum dikemas harus dibersihkan, disortasi juga. Jadi dibersihkan dan disortasi. Baru langsung dikemas. Nah, setelah dikemas, diuji, ajukan pengajuan sertifikasi itu. Artinya kan nanti setelah dikemas, ternyata nggak murni. Kemudian daya perkejamannya ternyata nggak bagus. Jadi nanti kalau misalnya setelah dikemas ternyata nggak lolos, ya udah. Dihapus. Kan setelah dikemas baru disertifikasi. Ada umur tertentu nggak kayak? Maksudnya waktu tertentu baru disertifikasi? Enggak, setelah dikemas biasanya langsung disertifikasi. Karena kan untuk untuk mengantisipasi dia nggak, ini kan ada permintaan, kita ada stok tapi ternyata sertifikatnya berkurang. Nah, akhirnya nggak boleh dijual juga. Makanya untuk mengantisipasi supaya produk kita itu bisa lepas bisa dijual ya, secepatnya kita langsung sertifikasi. Kemudian setelah disertifikasi langsung bisa dijual atau ada waktu tertentu yang biasanya kan setelah disertifikasi ada nanti sekian lama gitu ya. Ini bisa sih 6 bulan terus kita berlatih.
mari diuji ini kita 2 bulanan. 2 bulan ya, kita 2 bulanan. Nanti kita bikin labelnya nanti harus disahkan sama yang uji. Oh ya, satu. Yang mengeluarkan sertifikatnya itu yang uji, dia mengesahkan labelnya. Nah nanti baru bisa. Nanti sertifikasi tadi berapa lama? 2 bulan. 3 bulan. RAIK sendiri ada metode yang digunakan. Biasanya di SNI kita coba SNI-nya mungkin kalian benih tembakau, cepat cari SNI benih tembakau, kadar airnya berapa, nanti di situ ada